Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori dengan NIM 228113015 akan memaparkan analisis tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 untuk mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir di program studi PJJ PAI. Kali ini di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan latar belakang dan relevansi ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, yakni yang pertama, masyarakat Arab pra-Islam sangat kuat dengan fanatisme kesukuan atau asobiyah yang melahirkan diskriminasi dan ketidaksosialan dan ketidakadilan sosial. Kemudian Islam datang membawa ajaran kesetaraan manusia dan menghapus standar kemuliaan berbasis nasab, suku, ras, dan status sosial. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa keberagaman bangsa dan suku adalah sunatullah, bukan alasan untuk saling merendahkan. Ayat ini menetapkan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah. Relevan dalam konteks kontemporer, yakni untuk penguatan moderasi beragama, pendidikan multikultural dan toleransi, pencegahan diskriminasi dan konflik sosial, pembentukan akhlak sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang selanjutnya, asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ayat ini turun untuk menghapus sikap fanatisme kesukuan Arab atau asobiyah yang masih melekat pada sebagian masyarakat Arab, bahkan setelah Islam datang. Menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini berkaitan dengan sikap sebagian orang yang membanggakan nasab, suku, dan status sosial, serta merendahkan orang lain. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat memandang rendah orang lain karena perbedaan keturunan, sehingga Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan standar kemuliaan yang benar. Allah menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu asal, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada keutamaan kecuali ketakwaan. Kemudian tafsir Al-Quran dalam Al-Quran, yakni tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Penafsiran Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dapat diperkuat dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memiliki tema serupa, yaitu kesetaraan manusia, keberagaman, dan ketakwaan. Yakni ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 22, menjelaskan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga perbedaan adalah kehendak ilahi, bukan alasan untuk diskriminasi. Kemudian yang selanjutnya pada Quran surat An-Nisa ayat 1 menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan, sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan nasab atau keturunan. Kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam, menunjukkan bahwa martabat manusia bersifat universal,
Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 213 menjelaskan bahwa manusia awalnya satu umat, lalu berkembang menjadi banyak yang menunjukkan pluralitas sebagai bagian dari sejarah manusia. Selanjutnya tafsir dengan hadis. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Makna ayat tersebut ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang menolak diskriminasi dan kesombongan nasab. Ini hadis kesetaraan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala anjamin wala li anjamin ala arabiyyin wala li ahmaru ala aswada wala li aswada ala ahmaru illa bittaqwa. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab dan tidak pula non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan hadis yang lain, pada hadis penilaian Allah terhadap manusia, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendapat sahabat atau mufassir klasik tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan tidak ada keutamaan nasab, suku atau bangsa dalam Islam. Kemuliaan manusia di sisi Allah semata-mata diukur dari ketakwaannya. Tafsir Ibnu Katsir, yakni pada tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini merupakan penolakan terhadap kesombongan jahiliyah dan fanatisme kesukuan. Allah mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan, sehingga tidak layak saling membanggakan keturunan. Pada tafsir Al-Qurtubi, yakni menegaskan bahwa perbedaan bangsa dan suku bukan untuk saling merendahkan, tetapi agar saling mengenal dan bekerja sama. Ia juga menekankan bahwa takwa adalah ukuran kemuliaan yang bersifat moral dan spiritual, bukan sosial. Inti pendapat klasik, para sahabat dan mufassir klasik sepakat bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan kesetaraan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi berbasis asal-usul. Kemudian yang selanjutnya, analisis bahasa Arab. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu. Seruan bersifat universal ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, atau bangsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata min menunjukkan asal penciptaan yang sama, menegaskan kesetaraan hakiki seluruh manusia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Su'ub atau bangsa besar dan qabail suku kecil menunjukkan keberagaman struktur sosial manusia. Lita'arufu. Huruf lam menunjukkan tujuan, yaitu agar manusia saling mengenal, bukan saling merendahkan atau bermusuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum atau paling mulia dihubungkan dengan atqakum, paling bertakwa, menegaskan standar kemuliaan bersifat spiritual dan moral, bukan sosial. Innallaha alimun khabir. Penutup ayat menegaskan bahwa Allah mengetahui dan maha teliti terhadap kualitas ketakwaan manusia. Selanjutnya, analisis mufassir berdasarkan sumber tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, tafsir bi al-ma'sur. Penafsiran ayat ini didasarkan pada Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan sahabat. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa tidak ada keutamaan ras, suku, atau status sosial kecuali ketakwaan. Sahabat seperti Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk menghapus kesombongan jahiliyah.
Tafsir klasik Ibnu Katsir Al-Qurtubi menekankan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan. Yang kedua, tafsir Bi'al-Ar-Ra'i, yakni mufassir kontemporer seperti Muhammad Quraish Shihab, menafsirkan ayat ini dengan pendekatan kontekstual dan rasional. Ayat ini dipahami sebagai landasan etika sosial Islam, menolak diskriminasi dan mendukung pluralitas. Penafsiran dilakukan dengan tetap berpegang pada kaidah bahasa Arab dan maqasid asy-syar'iyyah. Yang ketiga, tafsir Isy'ari yang tidak dominan. Tidak ditemukan penafsiran Isy'ari yang dominan karena ayat ini lebih menekankan makna lahir atau zahir dan pesan sosial universal. Kemudian pada analisis tafsir berdasarkan metode tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, metode tafsir tahlili atau analitis, penafsiran Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dilakukan dengan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara rinci dan berurutan. Analisis mencakup makna lafaz, misalnya li ta'arofu, akramakum atqakum, struktural kalimat dan hubungan antar frasa, hubungan makna sosial dan moral ayat. Metode ini memungkinkan penjelasan pesan ayat secara komprehensif baik dari aspek kebahasaan, teologis maupun sosial. Melakukan metodologi tahlili ayat dipahami sebagai penegasan kesetaraan manusia, penolakan fanatisme, kesukuan, penetapan ketakwaan sebagai standar kemuliaan. Pada analisis tafsir berdasarkan corak tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, corak adabi ijtima'i atau sosial kemasyarakatan. Ayat ini menekankan hubungan sosial antar manusia dalam masyarakat yang majemuk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menolak diskriminasi ras dan suku, fanatisme kesukuan atau asabiyah. Keberagaman bangsa dan suku dipahami sebagai sunatullah yang bertujuan untuk saling mengenal dan bekerja sama. Ayat ini menjadi landasan etika sosial Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Yang kedua, corak akhlaki. Ayat ini mengajarkan nilai akhlak. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, tidak sombong terhadap asal-usul. Yang ketiga, menghormati sesama manusia. Ketakwaan dijadikan standar kemuliaan moral, bukan status sosial atau keturunan. Yang selanjutnya, makna hakiki atau majazi dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Makna hakiki, yakni penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan, dipahami secara hakiki sebagai asal-usul biologis seluruh manusia. Bangsa dan suku, suab atau qabail bermakna nyata sebagai bentuk keragaman sosial manusia. Ketakwaan dipahami secara hakiki sebagai ketaatan kepada Allah yang tercermin dalam iman, amal soleh. Makna majazi, ungkapan yang paling mulia di sisi Allah, tidak bermakna kemuliaan materi atau status sosial, tetapi kemuliaan moral dan spiritual. Kata lita'arofu tidak sekadar mengenal secara fisik, tetapi bermakna membangun hubungan sosial yang harmonis dan beretika. Keberagaman bangsa dan suku dapat dimaknai secara majazi sebagai sosial untuk mengukur kualitas akhlak dan ketakwaan manusia. Kemudian dari kontekstualisasi atau tafsir tarbawi tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yakni memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan atau tarbawi, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik di masyarakat multikultural. Yang pertama, pendidikan kesetaraan. Ayat ini menanamkan nilai bahwa semua peserta didik setara secara martabat tanpa diskriminasi latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi. Selanjutnya, pendidikan multikultural. Keberagaman bangsa dan suku dipahami sebagai kekayaan pembelajaran, bukan sumber konflik. Pendidikan karakter dan akhlak. Ketakwaan dijadikan tujuan pendidikan, bukan sekedar pencapaian akademik. Moderasi beragama, ayat ini menjadi dasar penguatan sikap toleran, inklusif, menghargai perbedaan. Implementasi dalam pembelajaran, guru berperan sebagai teladan dalam menghargai perbedaan, menumbuhkan empati. Kemudian kesimpulan dari ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia setara dalam martabat,
karena berasal dari satu asal penciptaan. Keberagaman bangsa dan suku merupakan sunatullah yang bertujuan untuk saling mengenal dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Ketakwaan ditetapkan sebagai satu-satunya standar kemuliaan di sisi Allah, bukan nasab, ras, atau status sosial. Ayat ini ditafsirkan dengan sumber tafsir bi al-ma'sur dan bi al-ra'yi, metode tafsir tahlili, corak tafsir adabi istimai, akhlaki dan tarbawi. Pesan Quran Surat Al-Hujurat sangat relevan dalam membangun modernisasi beragama, pendidikan karakter, dan kehidupan sosial yang berkeadilan. Kemudian daftar pusaka diambil dari Al-Quran Al-Karim, Al-Fatan, Al-Qurtubi, Muhammad. Ya, semuanya sampai dengan Syihab Muhammad Quraisy, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Jakarta, Lentera Hati. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.